Kondisi pasien masih sama. Sebenarnya dengan penyakit seperti ini kami sarankan sebaiknya menyerah saja. Karena harapan untuk sembuh terlalu kecil. Dokter Zacchaeus, meski harapannya kecil, aku nggak akan menyerah. Selama 3 tahun ini, aku tahu semua yang telah kau lakukan. Aku benar-benar terharu. Kalau kau benar-benar tidak menyerah, ada obat baru akhir-akhir ini. Mungkin bisa membantunya, tapi harganya agak mahal. Dokter Zacchaeus, berapapun harganya, pasti akan kukumpulkan. Tolong bantu aku. 1 suntikan 2 miliar. Beri aku waktu lagi, dok. Aku pasti akan kumpulkan uangnya. Kau tidak punya pekerjaan, juga tidak ada tabungan. Dalam waktu singkat dari mana mengumpulkan uang sebanyak itu? Ku dengar dari suster, biaya pengobatan ini kau kumpulkan dengan menjual darah. Aku masih sehat. Nggak masalah kalau menjual darah. Bagaimanapun juga, Yaris harus diobati. Oh ya, ini ada sedikit uang dari departemen kami. Dokter Zacchaeus, aku nggak bisa menerimanya. Walau tidak banyak, ini dari kami semua. Pemberian ini jangan kau tolak. Ayo, ambillah. Terima kasih. Dokter Zacchaeus, terima kasih. Kau membuatku sadar di dunia ini masih ada cinta sejati, juga gadis baik yang layak dihargai. Jadi, kami yang harus berterima kasih padamu. Yaris, kau lihat, begitu banyak orang yang membantu kita. Kita jangan menyerah. Kau jangan menyerah ya. Kita pasti akan membaik. Berusaha. Tunggu sebentar. Berusaha. Sebentar. Berusaha sebentar saja. Berusaha. Grup Transglove adalah perusahaan swasta terkemuka di negara ini, tapi posisi CEO masih kosong. Menurut kabar Anda berharap bisa menemukan putra Anda, agar dia mengambil alih posisi CEO. Apa rumor itu benar? Itu benar. Putraku Yaris telah hilang selama 3 tahun. Aku masih terus mencarinya. Seluruh grup Transglove juga menunggu dia untuk mewarisi perusahaan. Bu Rosa. Bu Rosa, Tunggu, sebentar beri saja Bu keterangan Rosa. lagi. Tunggu. Beri keterangan sedikit lagi. Bu Rosa. Selamat datang, Nyonya. Selamat datang, Nyonya. Putraku Yaris sudah 3 tahun menghilang. Aku menyuruh kalian untuk mencarinya. Tapi mana putraku sekarang? Joe? Iya, Bu. 3 tahun lalu putraku hilang di Jimaria. Kau adalah penanggung jawab perusahaan di Jimaria. Cepat kembali dan lanjutkan pencarian. Meski harus membalikan semua Jimaria, putraku harus kau temukan. Nyonya tenang saja. Kami semua pasti akan berusaha keras menemukan Tuan Muda. Siapapun orangnya, jika berhasil menemukan putraku dengan kekuatan suamiku sebagai Raja Berlino dan kekayaan grup Transglove, dengan mudah akan mendukungnya hingga mencapai puncak. Tapi kalau kalian berani tidak setia, jangan salahkan aku. Jika aku bersikap kejam, Pantang mundur, menemukan Tuan Muda. Pantang mundur, menemukan Tuan Muda. Ini tehnya, silakan. Kalau suka, silakan datang lagi ya. Pasti. Orang-orang di sini mengenal dirimu. Demi pacarmu kau bekerja keras selama 3 tahun. Sungguh nggak mudah. Nggak susah kok. Yaris adalah pacarku. Bukankah seharusnya kurawat dia? Wanita baik sepertimu sangatlah jarang. Benar. Terima kasih.
Ayo. Pembayaran ongkos 1 juta diterima. Ini kebanyakan. Kami hanya ingin membantumu, ala kadarnya. Terima kasih. Yaris, kalau uangnya sudah terkumpul, aku akan bisa memberimu obat baru. Kau akan segera sembuh. Kak, Rudy, kenapa kau datang? Kak. Demi kesembuhan Yaris, kau mengantar makanan dan jual obat tiap hari. Kau begitu menderita, kapan ini akan berakhir? Rudy, kalau kau datang untuk membujukku, pergilah saja. Kakak siswa berprestasi. Kakak punya masa depan yang cerah. Kak, demi orang cacat ini, kakak nggak peduli masa depan keluarga. Aku bersalah pada mereka, tidak bisa membahagiakan ayah dan ibu. Sudah sewajarnya jika mereka mengusirku. Aku nggak sanggup menemui mereka. Aku sungguh nggak bisa meninggalkan Yaris. Walau mereka nggak ada aku, masih ada dirimu. Tapi Yaris, cuma ada aku seorang. Kak, kakak sudah berkorban begitu banyak. Meski kakak menyerah, nggak ada yang akan menentang. Mereka pasti paham. Sudahlah Rudy, aku nggak akan menyerah. Aku akan menyembuhkan dia. Kau pulanglah saja. Aku mau mengantar makanan. Kakak, ambillah ini. Ini kau dapat dari mana? Jangan banyak tanya, ambil saja. Kalau kau nggak ngasih tahu, aku nggak mau terima. Di kartu ini ada uang 2,1 miliar. 100 juta adalah tabungan gajiku tahun ini. 2 miliar sisanya. Ayah menjual rumah di kota. Ayah menjual rumah. Menurut kakak apa? Sejak kakak diusir, uang yang kuberikan pada kakak setiap bulan, sebagian besar dari ayah dan ibu. Biar ayah kasar tapi hatinya lembut. Dia itu gengsi, dia menyuruhku terus membantumu. Lalu kau bagaimana? Rumah sudah dijual. Kau nanti bagaimana cari pacar dan menikah? Kok kakak kandungku. Orang di kursi roda ini, kakak iparku. Dengan kondisi kalian sekarang, aku harus bantu kalian dulu. Aku masih sehat, aku bisa kerja, pelan-pelan menabung. Kak, ayah hanya emosi sesaat saat dia mengusirmu. Kakak malah benar-benar nggak pulang. Selama ini dia jadi lebih tua. Hari ini ulang tahunnya yang ke-60. Maukah kakak pulang? Aku akan pulang. Astaga. Hari ini ulang tahunmu, tamu akan segera datang. Kau masih mau keluar? Semalam, aku janji sama Wadi dari desa sebelah. Membantunya mengantar bata. Sejam lagi aku pulang. Kakimu semalaman sudah sakit. Baru agak baikan hari ini. Sebaiknya tidak pergi. Nggak apa-apa. Dia memberiku 160.000. Biarpun rumah ini dijual. Entah cukup atau enggak buat putri kita. Kita kumpulkan saja pelan-pelan. Ayah! 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 Aku nggak berbakti. Aku minta maaf pada kalian. Mira! Anak bodoh, cepat bangun. Kita ini keluarga. Buat apa minta maaf? Ayah, barusan aku dengar ayah bilang kaki ayah sakit lagi. Nggak apa-apa. Itu penyakit lama. Ayah, ibu. Ayah, ibu, Yaris. Kalian juga datang. Tinggal di sini saja. Terima kasih ayah, terima kasih ibu. Tempat apa ini? Kalau kumuh begini, mobil pun tidak bisa masuk. Bau sekali tempat ini. Kak, kakak ipar, kalian sudah datang. Duduklah. Ayo, duduklah. Ya ampun, makanan apa ini? Kau menghidangkan ini untuk kami? Ulang tahunmu yang ke-60? Hanya makan ini? Apa kau nggak malu? Miskin sekali, bikin malu saja. Masih berani mengadakan jamuan. Wah, pecundang koma itu juga ada di sini.
Aduh, pantas saja kalian sekeluarga nggak sanggup makan hidangan yang layak. Sudah miskin, ditambah beban ini lagi. Benar-benar bodoh. Omongan kalian keterlaluan. Keterlaluan? Apa aku salah? Kalian sekeluarga bahkan sampai jual rumah, pindah ke desa dan makan hidangan begini. Kau... Rudi. Kakak ipar, maaf sekali. Kami tidak ada hidangan enak di rumah. Kalian sudah begitu miskin, masih saja mau merawat pecundang ini di rumah. Aku rasa otak kalian sepertinya sudah rusak. Pecundang seperti ini harusnya cepat diusir. Yaris bukan pecundang. Dia pacarku. Hei! Kau sudah begitu dewasa, tapi masih nggak berbakti. Keluargamu begitu miskin. Kau itu nggak jelek. Asal cari pria manapun juga, masih lebih baik dari pecundang ini. Iya. Kau sudah dibesarkan selama 20 tahun. Kalau dijual pada bujang lapuk desa, kurasa kau masih bisa dapat mahar 600 juta. Kalian ini nggak mau uang banyak, malah mau sama pecundang ini. Astaga, apa otak kalian sekeluarga sudah rusak ya? Kak, kau juga seorang ibu. Teganya menyuruhku menjual putriku. Apa aku salah? Kalian sekeluarga memang miskin dan bodoh. Demi pecundang ini, kalian sampai jual rumah. Apa rencana kalian? Urusan keluarga kami. Gak perlu kalian ikut campur. Awalnya aku juga nggak peduli sama kalian. Sayangnya kita masih keluarga. Aku datang hari ini karena mau memberi kalian kekayaan yang luar biasa. Howard, kemarilah. Ini adalah Howard Lambardi. Ayah Howard adalah wakil CEO grup Transglobe cabang Jimaria, Wanto Lambardi. Howard sendiri adalah manajer departemen. Kalian tentunya pernah dengar grup Transglobe, kan? Pemimpin perusahaan swasta di negara ini. Apa ini Mira yang kau sebut-sebut itu? Ternyata memang cantik. Apa maksud kalian? Apa maksudnya? Aku datang membantumu mencarikan suami kaya. Aku beritahu ya. Kalau Howard bisa menyukaimu, itu adalah berkah untuk leluhur kalian. Mira, pacarmu ini dari dulu memang pecundang. Sekarang malah jadi koma, jadi beban saja. Howard menyukaimu, jangan gak tahu diri. Yaris pacarku. Aku sudah mengakuinya. Ada orang lain pun, aku gak kenal dan gak mau kenal. Orang bodoh ini malah menganggap pecundang ini segalanya. Benar-benar gak tertolong laut. Orang miskin memang banyak masalah. Kau harusnya bersyukur. Aku menyukaimu. Ikut aku menikmati hidup. Dibanding menjaga pecundang koma ini. Dan makan makanan seperti itu, bukankah lebih enak? Iya, dengan status Howard, wanita mana yang gak bisa dia dapat? Kau masih saja bertele-tele. Cepat datang ke samping Howard. Kami memang miskin, tapi masih punya harga diri. Aku gak akan meninggalkan Yaris. Masih saja berpura-pura. Kau beri kau 1 miliar. Mau nggak? Astaga, Howard benar-benar royal. Mira, meskipun kau ini cantik, tapi dapat harga segitu sudah sangat bagus. Tahu dirilah sedikit. Kau... Kukatakan sekali lagi, aku sudah punya pacar. Nggak peduli sekaya apapun dia, aku nggak akan peduli padanya. Ya ampun, orang ini bodoh sekali. Demi pecundang ini, kau menolak Howard? Kau sudah gila ya? Lihatlah, jamuan ulang tahun saja cuma sanggup menyedangkan ini, masih mau rawat pecundang ini. Jangan sentuh Yaris, dia sedang sakit. Beraninya mendorongku. Dasar gak tahu diri, akan ku hajar kau. Kalau kau berani usik dia, akan kubuat kau menyesal seumur hidup. Kak Yaris? 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 Yaris. Yaris, kau sudah sadar? Dia sadar? Bukankah dia koma? Memang kenapa? Tetap saja pecundang. Iya, siapa tahu justru nanti dia malah mati. Jarang sekali orang koma bisa sadar. Sayangnya, sudah sadar pun tetap pecundang. Aku sudah tahu semua masalahnya. Mira, 3 tahun ini, kau banyak menderita. Nggak apa-apa. Yang penting kamu sadar, itu bagus sekali. Aku pasti membalas kebaikanmu.
dan keluargamu padaku. Selain itu, aku nggak akan mengampuni semua orang yang menindasmu. Astaga, nggak mau mengampuni. Sebelum koma saja sudah pecundang. Setelah sadar memangnya jadi orang hebat. Ingat baik-baik sikap kalian. Karena akan kubuat kalian menangis pun bahkan nggak bisa. Bocah ini sesudah koma 3 tahun gak jadi bodoh kan? Beraninya sombong di depanku. Kalau ku hajar wanita ini di hadapanmu, kau bisa apa? Hah? Mira, pinjam ponselmu. Bu, ini aku. Yari sudah ditemukan. Sudah 3 tahun. Akhirnya dia kembali. Selamat, Nyonya. Akhirnya Anda menemukan Tuan Muda. Siapkan jet pribadi. Kita segera ke Jimaria. Selama ini putraku pasti menderita. Untungnya ada wanita yang telah merawatnya. Aku harus datang untuk berterima kasih. Membalas kebaikan keluarga mereka. Baik, Nyonya. Segera kulaksanakan. Suamiku, Yari sudah ketemu. Apa? Putraku sudah ketemu. Kalian, cepat siapkan jet pribadi. Aku mau ke Jimaria. Raja, aku berasal dari Jimaria. Mohon Raja memberi aku kesempatan untuk melayani Anda di sana. Jensen, kau adalah panglima pribadiku. Karena kau berniat melayaniku. Ayo kita pergi bersama. Siap. Terima kasih, Raja. Kau masih menelpon ibumu, minta ibumu menegakkan keadilan untukmu. Melihat betapa miskinnya dirimu, ibumu paling tukang sayur atau mungkin petani ya? Dia nggak akan datang memukulku dengan cangkul kan? Hah? Teruslah berlagak sombong. Tak lama lagi, menangis pun kalian gak akan bisa. Sudahlah, jangan so hebat lagi. Karena kau sudah sadar, kukatakan saja terus terang. Aku tertarik pada Mira. Ku beri kau 200 juta. Ambil uangnya dan nyala. 200 juta? Kau nggak pernah lihat uang sebanyak itu kan? Cepat berterima kasih pada Howard. Bersujudlah pada Howard. 200 juta. Namamu Howard ya? Kau dan ayahmu bekerja di grup Transglobe. Benar kan? Wah, rupanya pecundang ini tahu juga grup Transglobe. Benar. Howard dan ayahnya adalah eksekutif grup Transglobe. Di Jimaria ini selain Pak Joe yang CEO, ayah Howard yang wakil CEO adalah yang tertinggi kedua. Siapa yang berani? Kau dengar? Ayahku adalah wakil CEO dari grup Transglobe. Sekarang kau sudah tahu. Aku bukan sembarang orang yang bisa kau usik kan? Nggak bisa diusik. Howard, orang rendahan sepertimu mudah kuhancurkan hanya dengan satu tangan. Bu Rosa, Pak Jo baru saja mengabari dia dalam perjalanan menjemput Pak Yaris. Dia sudah menyiapkan hadiah terima kasih dari keluarga Sailendra. Keluarga Liberty memang keluarga biasa. Tapi mereka baik dan jujur. Orang sebaik mereka tidak pantas dikecewakan. Keluarga Sailendra datang berterima kasih dan melamar dengan sepantasnya. Siapkan seserahan yang layak. Aku akan membawanya sendiri untuk melamar keluarga Liberty. Baik, Bu. Apa masih lama? Kurang lebih sekitar 40 menit lagi, Bu. Dalam 20 menit harus sampai. Baik. Bu Rosa bilang, atur lalu lintas jalan di depan. Kendaraan yang tidak berkepentingan minggir. Kau membuatku tertawa. Orang kampung sepertimu, seumur hidup kerja bagai kuda pun gak bakal dapat segini. Tertawalah. Teruslah tertawa. Sebentar lagi, kau gak bakal bisa tertawa lagi. Main cewek itu perlu uang. Kalau cuma omong, gak ada gunanya. Sadar dirilah. Kalau mau memukul, berdirilah. Jangan memalukan. Paham? Singkirkan tanganmu. Tanganmu kotor. Dasar gak tahu diri. Jangan sentuh Kak Yaris. Kau itu siapa? Hah? Berani menyentuhku? Rudy. Sialan.
Berani kurang ajar ya? Kau itu sangat beruntung. Karena aku menyukaimu. Jangan sok jual mahal. Aku akan menidurimu di depan pacarmu dan juga keluarga. Sekarang juga. Aku mau lihat apa kau masih bisa sombong. Lepaskan aku! Lepaskan! Howard, kau cari mati ya? Pak Jo, Pak Yaris pulang. Apa semua hadiah yang kusuruh sudah disiapkan? tenang saja Pak Jo, semuanya sudah siap. Bagus. Demi pengobatan Pak Yaris, pacar Pak Yaris dan keluarganya bahkan menjual rumah mereka. Jadi, siapkan villa terbaik di Istana Lapua untuk mereka. Baiklah, Pak Jo memang selalu berpikir panjang. Aku akan mengurusnya. Siapa itu? Pak Jo, ini istriku. Kita mau menyambut kepulangan Pak Yaris. Istriku juga ingin melihat kehebatan Pak Yaris. Mohon Pak Jo, beri kesempatan. Baiklah, aku beri kalian kesempatan. Sesampainya di sana, bertindaklah yang cerdas. Kalau kalian membuat Pak Yaris marah, aku tidak bisa membantu. Wah, terima kasih banyak Pak Jo. Kita ke Desa Liberty, sambut kepulangan Pak Yaris. Kurang ajar. Berani-beraninya menghina Pak Howard. Mau cari mati ya? Kau bisa kau habisi dengan satu tangan. Dengan kondisimu sekarang. Berdiri dari kursi roda saja susah. Kau cuma mau uang kan? Baik. Anggap saja aku mengusir pengemis. Ku beri kau 400 juta. Tapi, kau harus bawa Mira ke tempat tidurku. Lalu enyalah. Jangan menghina orang dengan uangmu. Wah, jangan galak-galak. Tenang aja, bagianmu nggak bakal kukurangi. Siapa yang mau uangmu? Cepat kalian pergi. Kau anggap uang kayak kotoran ya? Jangan berlaga suci. Banyak wanita sepertimu yang sudah kutemui. Awalnya, pura-pura nggak mau. Tapi begitu lihat uang, langsung lemas. Seperti binatang yang menjilat tanah, nggak bisa dilepas. Baik, kau anggap uangnya kurang ya? Oke. Kalau ini, cukup nggak? Istana Lapua, properti termahal di Jimaria, 1 unit rumah. Plus uang tunai 2 miliar. Uang ini cukup buat aku main 10 wanita. Sekarang semuanya untukmu. Tapi, kau harus mandi sampai bersih, lalu tidur denganku. Layani aku sampai puas. Yaris, kau lihat sendiri. Inilah kekuatan Howard. Kau kan cuma pecundang. Jangan saingan sama Howard. Minggir sana. Cuma segitu saja. Modalmu untuk sombong. Pak Jo, Sampai jumpa. Nanti semuanya harus hormat dan bersikap baik. Pastikan Pak Yaris dan Bu Mira terkesan. Mengerti? Mengerti. Ayo, kita masuk. nanti jangan sembarangan bicara. Usahakan buat Pak Yaris terkesan. Baik, aku paham. Howard, lepaskan anakku. Kalau enggak, akan kulawan kau habis-habisan. Orang tua gila. Keluarga kalian memang gak tahu diri. Mau melawanku? Akan kuhajar tulang-tulang tuamu. Benar. Kalian ini memang gak tahu diri. Mau melawan. Keluarga kalian hidup bagi pengemis. Mana bisa kalian melawan Howard? Saranku, lebih baik kalian menurut saja. Kalau enggak, keluarga kalian akan sial. Kalau masih ada yang gak tahu diri. Apalagi berani ngomong, akan kuhabisi keluarganya. Howard, hari ini habislah kamu. Ya, Yaris. Kau masih berani menantang ya? Kalau kau benar-benar menyayangi pacarmu, tunggu aku bosan dengannya. Baru kau ambil lagi untuk dijadikan harta karunmu. Kau! Howard, hari ini habislah kamu. Gak ada yang bisa menyelamatkanmu. Masih berani ngomong keras ya? Berlututlah di depanku. Siapa yang kau suruh berlutut?
Pak Jo, kenapa Anda kemari? Pak Jo, orang nomor 1 di Jimaria, kenapa tiba-tiba ke sini? Iya benar. Ayah, Ibu, kalian juga ke sini? Howard, kami ikut Pak Jo untuk menyambut kepulangan Pak Yaris dari keluarga Sailendra. Sedang apa kau di sini? Pak Yaris dari keluarga Sailendra? Hah, kalian pasti salah. Pak Yaris dari keluarga Sailendra apa? Lihat, cuma ada satu keluarga miskin dan satu pecundang di kursi roda. Pak Yaris. Pak Jo, apa Anda kenal dia? Apa dia bermasalah dengan Anda? Dia juga bermasalah denganku. Aku berniat memberinya pelajaran. Hah, kau tahu siapa dia? Dia cuma pecundang miskin, kan? Dia pecundang. Kalau dia pecundang, lalu aku ini apa? Pak Jo pasti bercanda. Siapa yang nggak tahu di seluruh Jimaria, Anda yang paling dihormati. Oh iya, Pak Jo, Howard ini anak baik. Dia selalu hormat pada Anda. Lagi pula, hari ini kita akan menyambut kepulangan Pak Yaris. Jangan buang waktu di sini dengan pecundang yang ada di kursi roda itu. Itu akan membuat Pak Yaris lama menunggu. Yaris, tunggu saja. Setelah menyambut Pak Yaris, akan kubereskan dirimu. Bodoh. Masih ingat apa yang kukatakan? Sebentar lagi kau nggak bakal bisa tertawa. Apa maksudmu? Kau ingat yang kubilang kalau hari ini nggak ada yang bisa menolongmu. Apa maksudmu, sialan? Jo, beritahu dia. Siapa aku ini? Brengsek! Berani panggil nama Pak Jo sembarangan. Apa kau nggak takut celaka? Hah? Benar. Dasar pecundang nggak hormat pada Pak Jo. Berani pula mengancam Howard. Cari perkara. Kaulah yang nggak tahu diri. Berani bilang nggak ada yang bisa melindungi anakku di depanku. Kau mau mati ya? Hah, Wanto. Sekarang aku mengerti kenapa anakmu sebodoh ini. Karena ayahnya bodoh seperti kau, makanya lahir anak seperti itu. Pak Jo, apa aku salah bicara? Dia memang lagi cari perkara. Pak Jo, apa maksud Anda? Pak Jo, apa Anda nggak salah pukul? Tadi dia menyinggung Anda. Kami membantu Anda membariskannya. Bantu apa? Bantu aku celaka? Kalian tahu nggak dia itu siapa? Bukan dia cuma pecundang di kursi roda. Kalianlah yang pecundang. Aku saja masih tunduk pada perintahnya. Sedangkan kalian, apa kalian? Memaki dia, ha? Siapa dia? Yaris, siapa kau sebenarnya? Iyalah. Aku Jo Chandra, CEO Grup Transglobe Jimaria. Hormat kepada Pak Yaris. Hormat kepada Pak Yaris. Apa? Pak Yaris. Pak Yaris dari keluarga Sailendra. Pak Yaris? Ini nggak mungkin. Mana mungkin dia dari keluarga Sailendra? Dia jelas-jelas cuma pecundang. Dia itu cuma pecundang miskin belaka. Suamiku, aku nggak salah dengar kan? Pak Jo bilang Yaris itu Pak Yaris dari keluarga Sailendra. Dia bermarga Sailendra. Pak Yaris dari keluarga Sailendra. Benarkah itu? Kita sudah alami banyak kesusahan. Kalau ini benar, keluarga kita akhirnya mendapat keberuntungan. Pak Yaris selama 3 tahun tidak sadarkan diri. Untunglah ada Bu Mira yang merawat. Aku berterima kasih yang sebesar-besarnya. Yaris, kau sungguh... Benar. Aku adalah pewaris tunggal grup Transglobe. Tapi nggak peduli apapun statusku, perasaanku padamu nggak akan pernah berubah. Astaga, Kak Yaris ternyata pewaris grup Transglobe. Kak, akhirnya aku mendapat keberuntungan. Rudy, bukan cuma kakakmu. Kalian yang sudah merawatku nggak akan kulupakan. Jo, hari ini ulang tahun ke-60 calon mertuaku. Kadonya sudah dibawa kan? Tenang saja Pak Yaris, semuanya sudah disiapkan. Bawa ke sini. Ini kartu Supreme dari grup Transglobe.
Bisa untuk belanja apapun tanpa limit. Bahkan membeli pesawat pun tidak masalah. Itu kartu Supreme legendaris. Wah, kukira cuma mitos, ternyata sungguh ada. Selama ini kupikir cerita itu cuma omong kosong. Ternyata memang aku saja yang belum pernah melihatnya. Kartu ini melambangkan rezeki. Selain itu, ada satu hadiah lagi. Benda ini adalah harta negara kaca kristal, giok panjang umur. Grup Transglobe mendapatkannya saat pelelangan di Uni Uro. Di dunia ini hanya ada satu. Memiliki benda ini mendapatkan pelakuan VIP di mana saja, di dalam maupun di luar negeri. Benda tidak bernilai ini melambangkan kekuasaan. Paman, rezeki dan kekuasaan jika digabung menjadi kekuatan. Selamat ulang tahun. Semoga Paman suka. Oh, jangan-jangan. Ini terlalu berharga. Benar. Ini terlalu berharga, kami nggak bisa menerimanya. Semahal apapun, itu cuma benda. Lagi pula, kalian sudah memberikan gadis terbaik di dunia padaku. Akulah yang berterima kasih. Yaris. Howard, kenapa? Mau kabur? Enggak. Sudah kubilang, kau akan menyesali setiap kata yang terucap hari ini seumur hidupmu. Dan sekarang, saatnya kau dapatkan ganjaranmu. Ayah, ibu, tolong aku. Kau sudah menyinggung Pak Yaris. Kau membuat kita semua celaka, masih mau minta tolong. Ayah, aku putramu satu-satunya. Ayah, jangan diam saja. Nggak perlu panggil ayah ibumu. Aku sudah bilang, nggak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tadi dengan sombong kau menghancurkan kami sekeluarga. Coba ulangi lagi. Siapa sangka kakak iparku adalah pewaris tunggal grup Transglobe. Ini namanya karma buruk. Pak Yaris, Howard pasti tidak sengaja. Ku mohon, dengan memandang diriku, beri dia kesempatan sekali saja. Ini salahmu mendidiknya. Meski Howard bersalah, kau juga bertanggung jawab. Tapi kau masih berani memohon belas kasihan Pak Yaris. Pak Joe, aku hanya punya satu putra. Aku tidak bisa diam saja melihat dia celaka. Iya, Pak Yaris. Howard tahu dia bersalah. Mohon bebaskan dia. Kebetulan aku ada di sini. Jadi Howard nggak berhasil. Kalau aku nggak ada di sini, atau jika aku bukan pewaris grup Transglobe, mungkin penderitaan keluarga Liberty nggak akan ada yang bisa membantunya. Kau sungguh ingin menghabisi anakku? Dia sendiri yang cari perkara. Jangan salahkan aku. Berhenti! Wanto, kau berani melawan Pak Yaris? Aku cuma punya satu putra. Aku nggak ingin dia celaka. Pak Yaris, jangan memaksaku bertindak tidak rasional. Jangan keterlaluan. Jo. Wanto, kau bilang kau cuma punya satu anak. Apa itu artinya? Dia bisa berbuat seenaknya untuk menyakiti anak orang lain. Orang-orang itu memang layak dihina. Howard menindas mereka karena memang pantas. Baik. Jadi mereka pantas mendapatkannya. Joe, serang. Siapapun yang menghalangi, tangkap semua. Siap. Joe, Yaris, kalau kalian berani mengusik anakku, akan kulawan. Jangan mentang-mentang kau pewaris grup Transglobe, kau bisa berbuat seenaknya. Pasti ada yang bisa memberimu pelajaran. Benarkah? Baik, kalau kau punya dukungan, panggil saja semuanya. Aku mau lihat siapa yang mampu untuk melindungi dirinya pada hari ini. Cepat hubungi Pak Jensen. Yaris, kau yang memaksaku berbuat begini. Sekuat apapun grup Transglobe, tanpa adanya Bu Rosa, kau hanyalah seorang pewaris. Pak Jensen itu salah satu dari 6 panglima utama di bawah Raja Berlino. Dengan apa kau akan menandinginya? Hormat pada Raja Berlino! Yaris yang hilang 3 tahun lalu akhirnya ditemukan.
Sekarang, dia sudah dewasa. Akhirnya bisa kuumumkan ke seluruh dunia. Akulah ayah kandungnya. Yang mulia Raja Berlino, mobil sudah siap. Bisa berangkat kapan saja. Bagaimana istriku? Bu Rosa sudah di Jimaria. Sedang menuju ke tempat Pak Yaris berada. Baiklah, segera berangkat. Kita jemput anakku. Bibi, tenang aja. Jangankan di Jimaria, di seluruh negeri pun jika ada yang berani mengganggumu, akan kuhabisi dia. Harry? Iya, Pak. Bibiku ada masalah. Kau urus dia di sana. Aku antar Raja Berlino ke mobil, nanti aku menyusul. Siap. Siapapun yang berani mengganggu keluarga sang panglima, langsung kuhukum tanpa. Bagus. Aku akan ikut Raja Berlino kembali ke Jimaria. Kemungkinan akan diangkat jadi pengawal pribadi anak Raja Berlino. Nanti, aku akan memuji dirimu di depan anak Raja Berlino. Kenaikan pangkat setingkat untukmu, itu soal gampang. Terima kasih, Pak Jensen. Berangkat! Bu, aku tahu Raja Berlino. Dia itu dewa perang Lagata. Tapi, apa maksudnya dengan panglima? Panglima itu orang kepercayaan Raja Berlino. Kekuasaannya besar sekali. Kedudukannya di bawah raja, di atas semua orang. Benar. Keponakanku Jensen, salah seorang panglima Raja Berlino yang kekuasaannya di bawah raja di atas semua orang. Yaris, kau dengar itu? Sepupuku adalah seorang panglima. Meski kau putra dari grup Transglobe, memangnya kenapa? Hah? Di mata sepupuku, kau nggak ada apa-apanya. Yaris, kita nggak bisa mengusik panglima. Tenang saja, Mira. Di dunia ini, nggak ada yang nggak bisa kusinggung. Yaris, kau masih saja so hebat. Wow, grup Transglobe, tuan muda, hebat sekali. Aku takut sekali. Sayangnya, grup Transglobe nggak ada apa-apanya. Kalian hanya pecundang. Tunggu sepupuku datang, pasti akan kuhajar wanita sialan ini di hadapanmu. Aku nggak sabar melihat ekspresi kalian saat dia datang. Joe, hajar dia. Sepupuku adalah panglima, kau berani memukulku? Yaris, kau cari mati. Joe, kau dengar nggak? Joe siap laksanakan perintah. Hentikan! Joe, Yaris, akan kuhajar kalian. Tunggu sepupuku datang, akan kusingkirkan kalian sekeluarga. Bagi kalian, Pak Jensen kalian itu sangat hebat. Tapi bagiku, dia nggak ada bedanya dengan seorang bawahan. Beraninya kau hina Pak Jensen. Kau sengaja cari mati ya? Pak Ferry, kenapa kau yang datang? Mana Pak Jensen? Pak Jensen ada urusan penting. Sebentar lagi akan sampai. Jadi aku datang lebih dulu untuk membereskan orang-orang yang nggak tahu diri. Bagus sekali. Ada orang yang gunakan kekuasaannya untuk menindas kami. Lihatlah, mereka memukuli Howard. Dia andalkan kekuasaannya di grup Transglobe untuk menindas kami. Tadi kau sudah dengarkan. Dia berani menghina Pak Jensen. Kau berani memukul dan menghina keluarga Pak Jensen. Apa kau sudah bisa hidup? Sebagai ajudan kau bisa bedakan salah dan benar. Jelas-jelas Howard yang bersalah. Dia juga yang menindas orang. Orang bodoh diam saja. Di tempat ini omonganku yang berlaku. Wanita sepertimu nggak berhak ikut campur. Kalau masih banyak omong, akan aku suruh bawahanku untuk mengajarmu. Pak Ferry, aku mau dengan wanita ini. Biarkan aku nikmati dulu. Aku ingin mempermainkan wanitanya di hadapan dirinya. Lalu, aku nggak akan mengampuni keluarga ini. Baik, Howard. Semua wanita di keluarga ini akan kusuruh semua orang permainkan. Yang pria akan kukirim ke Afrika jadi buruh. Ferry, kau itu cuma seorang ajudan. Kusarankan, jangan buat masalah untuk atasanmu Pak Jensen. Kalau enggak, kau pasti akan sangat menyesalinya. Apa kau ini bodoh? Pak Jensen berkuasa di Berlino.
Di bawah raja, dialah panglima tertinggi. Dengan kekuasaan Pak Jensen, menyingkirkan dirimu adalah hal yang sangat mudah. Yaris, lebih baik kau terima kenyataan saja. Kekuatan yang kau miliki nggak sebanding dengan kekuasaan Pak Jensen. Kalau kau memohon ampun sekarang, mungkin masih ada harapan. Kalianlah yang harus memohon ampun. Tapi, meski kalian memohon sekarang, itu sudah terlambat. Kau begitu ingin mati ya? Akan kuturuti keinginan. Kemari, turun dari kursi rodamu. Bersujudlah. Berhenti. Kau tahu nggak siapa ayahnya? Aku nggak peduli. Dengarkan baik-baik. Dia hanyalah pecundang. Ayahnya paling juga hanya pecundang tua. Kau memang orang yang nggak tahu diri. Beraninya masih menatapku. Kau sungguh cari mati ya? Semakin gila tingkahmu, semakin parah nasibmu nanti. Apa kau tahu betapa mulianya status tuan muda? Mulia apanya? Bukankah dia hanya mengandalkan statusnya di grup Transglobe? Hah? Menakutkan sekali. Sayangnya, di hadapan sepupuku dia nggak ada apa-apanya. Hoat, nggak perlu Pak Jensen yang datang sendiri. Aku bisa menanganinya. Aku adalah keberadaan yang nggak bisa dia usik. Bagus. Awalnya aku hanya ingin menghajar Howard. Sekarang tampaknya, aku harus singkirkan seorang rendahan lagi. Siapa yang kau bilang rendahan? Apa? Di tempat ini selain dirimu, apa masih ada yang lainnya? Kau cari mati. Kau mau apa? Astaga. Yang wanita malah menolong yang pria. Bagus. Kemari. Hoat, bukankah kau suka wanita ini? Hari ini di hadapan para pecundang, permainkan saja dia. Mau kulihat dia bisa apa? Kalau kau berani mengusik dia, akan kuhabisi kalian. Jangan sentuh putriku. Nyala. Bibi. Ibu. Bu, akan kuajar kau. Rudy. Dasar keluarga pecundang. Memangnya kenapa kalau kuajar kalian? Pecundang. Kau lihat enggak? Ini akibat kau musikku. Hoa. Sudah kubilang kau nggak bisa kabur. Kau masih berharap pada pecundang ini? Dia cuma bisa melihatmu dipermainkan oleh... Ajudan Pak Jensen di Berlino sedang bertugas di sini. Orang dilarang masuk sembarangan. Lancang, apa kalian tahu? Ajudan? Panglima di Berlino? Benar. Cari tahu yang benar. Siapa istri Raja Berlino? Beraninya seorang ajudan melarangku menjemput anakku. Kau sudah lihat ajudan pertama? Sudah lihat, masih belum inyah. Memang kau suci? Bukankah tadi kau memakiku? Lanjutkan saja. Aku mau lihat betapa sucinya dirimu. Aku mau lihat apa kau masih berani memaki. Bu, apa tidak masalah jika mereka melakukannya? Masalah apa? Kalau ada dukungan Pak Jensen dan ajudannya, takut apa? Keluarga Liberty memang pecundang. Sudah sepatutnya dibereskan. Lagi pula kau nggak mikir, kalau mereka punya kuasa dan mengandalkan Yaris, bukankah kita yang akan sial? Jadi, akan lebih baik kalau mereka yang makin sial. Lebih bagus langsung mati. Benar, Bu. Ibu benar. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Howard! Kau cari mati! Lihat! Si miskin bisa berdiri. Ini keajaiban medis. Keajaiban medis. Pecundang, seharusnya merangkak di tanah seperti hewan peliharaan. Siapa yang berani melukai putraku? Yaris. Ibu. Ibu datang terlambat. Anakku, anak ibu yang baik. 3 tahun ini, kau pasti banyak menderita. Gak apa-apa. Ayah,
Bukankah dia Bu Rosa? Benar. Dia direktur grup Transglobe, Rosa Sudira. Apa hebatnya dia? Lagi pula kita sudah terlanjur kena masalah. Kita masih punya dukungan dari Pak Jensen dan juga Pak Ferry ini. Buat apa takut? Yaris, itu ibumu ya? Lumayan cantik juga. Aku sangat menyukainya. Sayangnya dia agak tua. Sosoknya sangat indah. Entah bagaimana rasanya kalau tidur dengannya. Lancang! Kau dari mana? Kemarilah, anakku. Tuan. Tunggu ibu sebentar ya. Baiklah. Wah, kau direktur grup Transglobe ya? Aku belum pernah bermain dengan orang berstatus tinggi ini. Dengan statusku, bermain denganku nggak masalah kan? Kurang ajar. Kau berani lancang? Mati saja kau. Kau berani todongkan pistol padaku? Apa kau tahu siapa aku? Aku ajudan di Berlin. Orang sepertimu yang harus memanggilku ajudan kalau bertemu. Ajudan? Ajudan pertama? Apa? Iya. Dia ajudan pertama. Bu, apa itu ajudan pertama? Pangkatnya lebih tinggi dari ajudan di bawah panglima. Aku nggak pernah dengar ada ajudan pertama di sisi Nyonya. Banyak hal yang tidak perlu kau ketahui. Apa kau yang mendorong putraku? Ya, aku. Memangnya kenapa? Jangan kira karena kau ada ajudan pertama, aku akan takut padamu. Tangan mana yang mendorong? Kuperingatkan kau. Aku adalah ajudan di Berlino. Meski kau ada ajudan pertama, atasanku adalah Pak Jensen. Tidak mau bilang. Sandi, patahkan kedua tangannya. Mustahil. Siapa kau sebenarnya? Meski kau direktur grup Transglobe, nggak bisa sembarangan memerintah ajudan pertama di Berlino. Siapa kau sebenarnya? Jangan kira ini selesai begitu saja. Berani menindas anakku, akan kubuat hidupmu menderita. Sandi, seret orang sialan ini keluar dan suruh berlutut di depan pintu. Akan kubereskan dia nanti. Kau berani? Pak Jensen nggak akan mengampunimu. Pak Jensen? Aku malah berharap dia cepat datang. Aku mau lihat sendiri bagaimana cara dia menghajar diriku. Sandi, laksanakan perintah. Selain itu, dia terlalu banyak omong. Hancurkan rahangnya. Jangan. Apa kau yang bernama Mira? Bagus. Sangat cantik dan juga baik hati. Pantas untuk anakku. Bibi. Pergilah temani Yaris. Bibi mau urus beberapa orang ini. Mira. Siapa lagi yang berani menindas anakku? Akan kubereskan semuanya hari ini. Nyonya, Howard keluargalah pelakunya. Kau. Salah seorang dari 6 panglima di bawah Raja Berlino, Pak Jensen, adalah sepupuku. Dia akan segera tiba. Kalau kau nggak menghormatiku, berarti nggak menghormati dia. Jangan cari mati. Jadi dukungan Pak Jensen yang membuat kalian berlagak hebat dan sombong. Sayangnya, bagiku, dia hanyalah orang rendahan. Bibi sangat berwibawa, keren sekali. Rosa, kau jangan keterlaluan. Nyonya, meski Howard bersalah, dia sudah mendapat pelajaran. Kita nggak perlu saling menyalahkan. Lupakan saja ini semua. Lupakan semua? Jangan mimpi. Cepat kalian berlutut. Ferry.
Kenapa kau seperti ini? Aku menyuruhmu membereskan keluarga yang menindas pamanku. Kau malah jadi begini. Hah? Dasar pecundang. Setengah jam lagi raja akan datang. Aku juga yang harus turun tangan. Ibu, tolong aku. Tenang aja, selama ada ibu, gak ada yang bisa menyakitimu. Rosa, jangan terlalu sombong. Kau hanyalah perempuan tua yang gak laku. Benar-benar merasa penting ya? Ibu. Ibu, biar aku yang urus. Anakku sudah bisa membela ibunya. Hebat juga kau sekarang. Kau berani memukul ibuku? Bukan cuma ibumu. Kalian sekeluarga akan kuhabisi. Yaris, kau terlalu sombong. Benar sekali. Sepupuku belum datang. Kalau dia datang, lihat saja apa masih berani. Memangnya kenapa kalau datang? Tetap kalian akan bersujud. Jangan banyak bicara. Kalau dia sudah datang, kau dan ibumu yang tua dan gak laku itu harus bersujud mohon ampun padaku. Dan kau, jangan anggap kau aman karena dekat dengan Yaris. Nanti kalau sepupuku datang, akan kubereskan kalian satu persatu. Siapa yang kau mau bereskan? Sandi, seret dia keluar. Aku mau keluarga Lambardi dihapuskan dari sejarah. Sombong sekali. Jensen, akhirnya kau datang juga. Kalau kau nggak datang, keluargaku ini akan dihabisi oleh orang-orang ini. Kak Jensen, tolong aku. Dia mau keluarga Lambardi dihapuskan. Kakak, Pak Jensen datang. Bagaimana ini? Yaris, dia pasti punya cara. Mau pakai cara apa lagi? Dia panglima di Berlino, lebih tinggi pangkatnya dari ajudan. Kalau Yaris masih mau melawan, lihat aja, nanti pasti diinjak-injak. Jangan bicara sembarangan. Buat apa teriak-teriak? Emang benar kan? Jangan kira karena kalian dekat Yaris, status kalian akan naik. Sampah ya tetap sampah. Mau naik kemana? Hai kau, jangan mentang-mentang punya kekuasaan bertindak sewenang-wenang. Ku peringatkan ya, kalau kena batunya, yang mati sekalian. Jadi kau andalan mereka? Jensen kan? Atau panglima di Berlino? Benar. Di Berlino, selain raja, hanya aku Jensen yang berkuasa. Kalau kau punya kekuasaan sebesar itu, seharusnya kau mampu kendalikan saudaramu. Mereka itu hanya pamer, mempermalukan nama Berlino, mempermalukan nama raja. Pak Yaris! Yaris! Pak Yaris, nggak tahu diri. Sembarangan ngomong soal Berlino, soal raja. Kau cari perkara! Kau cari perkara! Berani memukul anakku, kuhabisi kau! Aku cari perkara. Kau cantik juga ya. Melihatmu masih menarik. Kalau kau tahu diri, mungkin aku pikir-pikir akan melepas dia. Tahu diri? Hah, aku ingin tahu. Bagaimana menurutmu agar aku tahu diri? Tentu saja, memuaskan diriku. Kak Jensen, kau benar juga. Badan cewek ini pasti asik buat main-main. Berapa lama lagi sampai? Sekitar 25 menit. Lebih cepat. Harus sampai 15 menit. Siap. Baik. Aku akan bicara terus terang. Kalian berdua nggak akan ada yang senang. Pecundang. Kau benar-benar berpikir kalau grup Transglobe membuatku takut, Tuan Yaris? Jo, aku nggak apa-apa. Jensen, kau itu hanya seorang panglima. Aku bisa copot jabatanmu kapan saja. Mau copot jabatanku? Boleh. Tapi sebelum itu, aku harus main-main dulu dengan ibumu. Kurang ajar. Kak Jensen, orang brengsek ini mengaku ajudan dari Berlino. Barusan, dia sombong sekali. Omong kosong. Ajudan Berlino, mana yang gak kenal aku? Lagi pula, kalau memang benar, tadi dia pasti bersujud padaku. Ternyata hanya seorang penipu. Sampah gak berguna. Dua bawahanmu akan kuinjak sampai mati. Selanjutnya giliranmu. Tapi, aku akan memberimu kesempatan.
Bila ibumu melayaniku dengan baik, mungkin kalau aku senang, aku akan melepaskan. Ketua Dewan Direksi Grup Transglobe. Mendengar namanya, membayangkannya saja, membuatku bersemangat. Anyah, dasar gak tahu diri. Ibu! Kau berani memukulku? Jensen, akan kubuat kau menyesal terlahir ke dunia ini. Aku bersumpah. Sudah, tutup mulutmu. Masih sombong ya? Gara-gara kau, ibumu sampai harus minta maaf. Masih pura-pura. Ibu dan anak memang mirip. Benar-benar keras kepala. Kau kira karena kalian kaya, kalian bisa sesuka hati? Kau pikir Pak Jensen itu bisa kau singgung sembarangan? Jangan kau kira mengandalkan grup Transglobe milik ibumu, kau akan aman-aman saja. Sekarang ibumu saja nggak bisa menolong. Hei bodoh, masih belum sampai. Kalau kau nggak datang, istri dan anakmu akan dihajar sampai mati. Apa? Ada orang berani menyakiti istri dan anakku? Akan kuhabisi keluarga mereka. Raja, siapa yang begitu nekat? Mau cari perkara ya? Dalam 10 menit harus sampai. Perintahkan semua pengawal. Hari ini aku mau lihat darah. Siap, Raja. Perintah Raja. Semua unit tempur, siapkan amunisi. Situasi siaga 1. Siap tempur. Apa? Minta bantuan ya? Aku penasaran pasukan macam apa yang kau bawa. Tapi jangan buru-buru datang. Nanti membuat malu sepupuku yang panglima. Bisa-bisa ngomong ketakutan. Tunggu sampai suamiku datang. Aku mau lihat berapa lama kalian bersikap sombong seperti ini. Wah, panggil suamimu. Dengar nggak? Ayahmu mau datang. Pasti kau berharap ayahmu bisa membantumu ya? Begitu dia tiba, merangkak dan merengek pun sudah terlambat. Kau mau membuatku mati tertawa. Ada Pak Jensen di sini. Siapa yang berani bikin kami berlutut? Kau memang gak tahu diri. Masih saja keras kepala. Aku akan membuatmu berlutut. Howard, kau mau apa? Kau sudah kuberi kesempatan. Yaris cuma pecundang. Ibunya datang juga percuma. Kalau ayahnya datang, sepupuku akan menghabisi mereka semua. Kurang ajar. Aku kurang ajar. Dengar ya. Kalau sekarang kau ikut aku, akan kulupakan semua kesalahanmu. Sepupuku Pak Jensen, seluruh Jimaria di bawah kekuasaanku. Kalau ikut aku, apapun akan kuberikan. Ku beritahu kau, mustahil. Perempuan yang gak tahu diri. Nanti setelah sepupuku menghancurkan Yaris, akan kupermainkan dirimu sampai puas selalu kujual. Kubuat kau bekerja setiap hari, aku ingin tahu sampai kapan kau so suci. Jangan mimpi. Sampai mati pun, gak akan kubiarkan kau memilikiku. Kau mau hancur bersamanya, bukan? Baik. Akan kutunjukkan caraku mempermainkan dia. Sekarang, jilat sepatuku sampai bersih. Howard, kau sudah gila. Aku memang gila. Kenapa? Yaris, kalau kau nggak jilat sepatu ini, aku akan langsung menyerang dia. Bukankah kalian saling setia? Ayo Yaris, aku mau lihat. Apa kau mau menjilat sepatuku ini demi Mira? Yaris, jangan pedulikan dia. Howard, kau benar-benar cari masalah ya? Aku cari masalah. Kalianlah yang bodoh yang cari masalah. Kak Jensen, lebih baik kau sentuh ibunya langsung di hadapannya. Apa dia masih berani menentang? Idemu bagus juga. Bagaimana? Masih mau melawanku, brengsek? Mira, dasar wanita nggak tahu diri. Yaris saja nggak bisa melindungimu. Kak Jensen bermain dengan ibunya, aku bermain dengan pacarnya. Lepaskan bibi Rosa. Lepaskan kakakku. Jangan cari masalah, letakkan senjatamu. Lepaskan kakakku. Kalau nggak akan ku tembak kau. Kau ini berani senjata di depanku. Bagaimana? Mau ku ajarkan caranya? Rudy! Rudy! Dor! Rudy!
Aku belum menembak. Kau takut apa? Jangan sembarangan. Lepaskan adikku. Lepaskan. Tadi dia menodongku. Rudy. Percaya nggak kalau aku sekarang bisa menembaknya? Jangan. Jangan habisi anakku. Tidak. Kalau kau berani, tembak saja aku. Yaris. 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 Pecundang nggak berguna. Tidak apa-apa. Kau, kemari. Pijat bahuku. Kalau enggak, akan kuhabisi dia. Kamu habisi dia. Kamu tahu siapa ayahnya? Dia pecundang kecil. Ayahnya pecundang tua yang sudah nggak berguna masih mau menakut-nakutiku. Tidak perlu takut. Tunggu saja ayahnya tiba. Kamu bakal dapat ganjaran yang pantas. Aku cuma mau ingatkan. Kamu juga kenal ayahnya. Aku kenal. Aku kenal banyak orang. Tapi yang namanya pecundang tua, aku nggak kenal. Kak Jensen, mereka masih saja berpura-pura hebat. Kenapa nggak bilang saja kalau ayahnya Raja Berlino? Yaris. Kalau ayahmu Raja Berlino, bagaimana kalau aku sujud dan panggil kau kakek? Mau menjadi cucuku? Kau enggak layak. Hai, bocah. Gak layak, aku sendiri yang gak layak. Ayo, cepat sujud dan minta maaf. Binatang, lepaskan anakku. Siapa yang binatang? Katakan, siapa yang binatang? Tangan kotormu jangan menyentuhku. Aku muak. Kau mau celaka ya? Lihat, kulitmu begitu mulus. Siapa sangka, sudah segini umurnya punya anak pula. Aku suka tipe cewek seperti kamu. Tetap cantik dan berani. Aku jadi gak sabar. Seperti apa nantinya? Hei Jensen, akan kuhabisi kau. Apa? Menghabisiku? Akan kubuat kau tahu rasanya menderita. What? Tangkap dia. Aku mau main-main dengan ibunya di depan matanya. Kau. Kak Jensen, mainlah sepuasnya. Jangan khawatir. Kupastikan dia melihat jelas semuanya. Lepaskan. Main di depan anakmu. Pasti seru banget ya. Jason! Raja Berlino tiba! Wah, kenapa Raja Berlino kesini? Raja tiba. Jaga omonganmu nanti. Kalau menyinggung Raja, Panglima nggak bisa selamatkan kita. Ya. Raja? Raja Berlino. Raja, kenapa Anda datang? Dengan status Anda, tidak seharusnya datang ke tempat terpencil ini. Bukannya kau ada urusan pribadi. Kenapa kau kesini? Raja tanya urusanku. Apa dia datang karena aku? Sepertinya Raja sangat menghargaiku. Pasti aku akan segera sukses. Raja, di sini ada pecundang yang menindas kerabatku. Aku datang mengurusnya. Pecundang? Siapa yang kau bilang pecundang? Pecundang ini. Pecundang. Raja sudah tiba. Ayo, sekarang cepat kau berlutut. Benar. Ayo, cepat berlutut. Lihat nggak? Betapa hebat sepupuku. Bahkan Raja pun datang mendukungnya. Sekarang kau tahu siapa sepupuku kan? Yang harus berlutut itu adalah kalian semua. Lancang. Hati-hati. Masih saja berani sombong. Haina, apa kau masih berharap ayah pecundangmu itu datang kan? Kau beritahu ya, Raja sudah ada di sini. Siapapun yang datang harus berlutut. Lalu apa kau yakin kalau Raja bukan datang untuk membantuku? Nah, apa kau ini sudah gila? Atau mungkin otakmu rusak?
Raja Berlino itu sangat berkuasa. Kekuatannya yang tertinggi. Kau itu siapa? Kau hanyalah pecundang. Kenapa? Masih mau berhubungan baik dengan raja? Benar. Seharusnya kau juga sadar diri. Raja datang ke sini pasti karena sepupuku. Kau itu siapa? Raja, orang gila seperti ini memang akan mengotori mata Anda. Begini, akan kusingkirkan dia dulu. Nanti akan kutemani Anda jemput Tuan Muda. Oh ya, ini Howard. Dia adalah adik sepupuku. Dia penduduk asli Cimaria. Aku yakin dengan adanya dia akan membantu Anda menemukan Tuan Muda. Salam yang mulia. Aku Howard. Jika Anda berikan informasi mengenai dia, aku bisa segera menemukannya. Benarkah? Baguslah. Margaku Sailendra. Anakku juga bermarga Sailendra. Sailendra? Yang mulia, siapa nama Tuan Muda? Namanya Yaris Sailendra. Yaris Sailendra. Yaris? Yaris? Yaris! Yaris? Yaris. Hah? Yaris? Yaris anak Raja Berlino? Mustahil! Gawat! Habislah sudah! Bu, dengar nggak? Raja Berlino bilang anaknya itu Yaris. Mana mungkin? Gimana nasib keluarga kita? Kenapa harus teriak? Aku sudah tahu. Aku bisa apa? Raja, Anda nggak bercanda kan? Kau anggap dirimu siapa? Apa kau layak bercanda denganku? Berlutut! Kau juga. Bukankah kau bilang mau membantu mencari anakku? Baik. Coba katakan. Di mana anakku sekarang? Yang mulia, apa yang terjadi? Yaris itu, dia... Diam! Apa kau pantas sembarangan menyebut nama anakku? Anakku. Semua salah ayah. Ayah datang terlambat. Ayah nggak terlambat. Untunglah ayah bisa datang. Tapi aku nggak akan mengampuni kedua orang ini. Kalian berdua. Kalian berani menindas istri dan anakku. Bahkan berani menindas keluarga menantuku. Kalian benar-benar sudah pesan hidup. Kalau begitu, mati saja kalian. Raja, aku tidak tahu dia putra Anda. Sungguh tidak tahu. Hanya. Bukan. Tuan Muda, aku salah. Aku pantas mati. Aku mohon, tolong ampuni aku. Tapi tadi kau nggak bilang seperti itu. Tuan, maafkan aku. Aku salah. Aku sudah buta. Aku mohon, tolong ampuni aku. Kak, Yaris, benar anak raja. Ya. Aku beritahu, semua gara-gara kau. Kalau tidak, aku nggak akan kesini. Semua salahmu akan kuhabisi kau. Kau gila. Pecundang saling serang. Bawahan yang kamu didik hampir membunuh istrimu dan juga anakmu. Istriku, semua salahku. Aku salah menilai orang. Jangan marah lagi. Anakku, menurutmu bagaimana menangani mereka? Buat mereka menyesal pernah terlahir ke dunia ini. Jo, Sandi, seret mereka keluar. Kedua pecundang ini. Siap. Tuan Muda, Mohon ampuni kami. Sekarang giliran kalian semua. Tuan Muda, mohon ampun. Kami salah. Kami benar-benar tidak tahu siapa Anda. Tolong ampuni kami. Kami tahu kamu salah. Kami nggak akan berani lagi. Kalian hanya takut pada identitasku. Dan bukan karena merasa bersalah. Enggak tertolong lagi. Pengawal, bawa mereka keluar sekarang juga. Tunggu perintahku. Tuan Muda, mohon ampuni kami, mohon ampuni kami.
Mira. Ayah, Ibu, kuperkenalkan pada kalian. Namanya Mira. Selama aku koma 3 tahun ini, dia yang terus menjagaku tanpa menyerah. Bos, berapa harga sodanya? Di sana ada menu, Anda bisa lihat dulu. Aku pesan 1 markisa. Tunggu sebentar ya. Mira, aku ingin melamarmu sekarang. Maukah kau menikah denganku? Iya. Aku mau. Aku perintahkan, anakku akan menikah. Sebar undangan atas nama grup Transglobe. Undang semua kalangan atas untuk datang ke Cimaria. Baiklah, aku ingin mengundang semua perwira atas nama Berlino untuk hadir di pernikahan putraku. Besan, kita adakan pesta pernikahan yang megah untuk anak-anak kita. Kalian juga bisa undang kerabat kalian untuk datang. Iya, lokasinya ada di Gedung Sky. Iya, benar. Ucapan Besan benar. Jaka, cepat telepon kakak. Iya, aku segera telepon. Halo, kakak. Malam ini Mira akan menikah di Gedung Sky. Aku mengundang kalian. Menikah? Mira mau menikah dengan orang koma itu? Aduh, Jaka, apa otakmu sudah rusak? Hah? Benar-benar buta. Putrimu begitu cantik. Asal mau cari di luar, kau akan temukan pria yang bisa kasih mahar ratusan juta. Kenapa harus menikahi orang koma miskin itu? Masih mau adakan resepsi pula. Apa dia ada uang? Kakak, bukan begitu. Yaris dia. Ya. Selama kalian gak merasa malu, buat apa aku takut? Aku pasti akan pergi melihat kalian mengadakan resepsi murahan seperti apa. Ayah, siapa yang mau nikah? Siapa lagi? Adik sepupumu Mira, dia yang akan menikah. Mira? Aku nggak punya sepupu miskin kayak dia. Mary, siapa Mira itu? Putri dari kerabat miskin. Kudengar pacarnya orang koma. Awalnya memang sudah miskin. Sekarang kerja serabutan, cari biaya mengobati orang koma itu. Kurasa otaknya memang sudah rusak. Memang benar. Mau menikah apanya? Pasti mereka mau menipu uang amplop dari kita. Gak tahu malu. Nggak apa-apa ya, karena mereka undang kita datang saja. Kebetulan hari ini aku sedang kosong. Aku mau lihat keluarga miskin begitu bisa bikin resepsi seperti apa. Siapa tahu ada pertunjukan bagus biar kita bisa menertawakan dia. Halo, kakak ipar. Aku Jaka. Putriku menikah malam ini. Aku mengundang kalian untuk datang. Menikah? Kalian sudah begitu miskin. Apa mampu mengadakan resepsi? Keluargaku miskin. Tapi pernikahan putriku penting. Harus ada resepsi pernikahan. Apa dengan bersikeras kau bisa tiba-tiba kaya? Sudah pasti. Karena mau dapat uang amplop. Sudahlah, aku tahu. Aku nggak mau uang amplop kalian. Aku juga mau undang. Kak, aku Jihan. Mira akan menikah malam ini. Kalian sekeluarga datang ya. Apa? Menikah? Bukankah pacar Mira orang koma? Orang koma juga bisa nikah. Hah? Kalian bukan sekedar mencari uang amplop kan? Bukan Kak, Yaris itu... Sudahlah, aku lagi main mayang. Gak ada waktu omong kosong. Malam ini kan? Baik, aku sudah tahu. Sudah ya? Yaris, apa aku boleh mengundang sahabatku Feni? Temanmu nggak banyak. Kau undang saja. Halo, Feni ya?
Mira, kenapa mencariku? Mungkinkah kau mau menagih yang 10 juta itu? Aku bilang dulu ya, aku nggak ada uang sekarang. Bukan itu. Aku dan Yaris akan mengadakan resepsi di gedung Sky malam ini. Mau mengundangmu. Mira, bukannya cuma 10 juta. Katakan saja kau mau tagih utang. Kenapa pakai alasan menikah segala? Munafik sekali. Kau salah paham. Aku selalu menganggapmu teman baikku. Jadi aku mengundangmu untuk hadir. Teman baik. Sudahlah, kau kira aku sama miskinnya denganmu. Sekarang aku sudah punya pacar yang kaya. Aku sudah nggak berhubungan dengan orang miskin seperti kalian. Siapa mau jadi temanmu? Fanny, kau banyak omong. Sudahlah. Apa karena aku dapat pacar kaya? Kau iri? Sayangnya, kita sudah bukan dari dunia yang sama lagi. Sudah. Aku akan datang malam. Jadi ingin tahu resepsi seperti apa yang bisa diadakan orang miskin sepertimu? Telepon dari siapa? Oh, bukan siapa-siapa, sahabatku dulu. Tiba-tiba meneleponku dan bilang akan mengadakan resepsi di gedung Sky. Dia mengundangku, menyebalkan. Orang miskin kayak mereka sungguh nggak tahu malu. Begitu lihat aku dapat pacar yang begitu baik, langsung memikirkan cara untuk mendekatiku. Aku nggak mau peduli dengan mereka. Orang miskin memang seperti itu. Begitu lihat orang berkuasa dan kaya, langsung patuh seperti peliharaan. Bahkan nggak bisa diusir. Gedung Sky ya? Iya. Kebetulan, ayahku manajer di sana. Malam ini, lihatlah caraku membantumu. Kau memang paling baik. Gimana? Suka yang ini kan? Beli. Yaris, kenapa mereka semua seperti ini? Nggak apa-apa. Mereka yang nggak pantas jadi temanmu. Bagus juga begitu. Kau jadi tahu mereka sebenarnya. Sudah nggak apa-apa. Besan, maaf, jadi bahan tertawaan. Tidak. Mereka yang anggap remeh orang. Bukankah mereka mau lihat lelucon? Oke, kita buat resepsi ini jadi pesta penting di Cimaria. Biar mereka tahu. Apa nanti mereka masih berani menertawakan kalian? Yaris, apa itu sangat mahal? Tenanglah. Tidak usah khawatir soal uang. Selama bisa membuatmu bahagia, semuanya sepadan. Mira, kau ke atas dulu bersama Rudy. Aku akan menyusul. Rudy, jaga baik-baik kakakmu ya. Jangan sampai ditindas orang lagi. Kak Yaris tenang saja. Aku pergi dulu ya. Rudy, ayo kita pergi. Jangan buat ayah dan ibu cemas. Iya. Bukankah ini orang bodoh yang mau menikah dengan orang koma itu? Kakak, paman, kalian datang juga. Awas, jangan sok dekat denganku. Mira, apa benar kau mau menikahi orang koma itu? Apa kau gila? Jaga omonganmu. Kakak iparku sudah sadar. Nggak koma lagi. Kakak ipar? Emang kenapa kalau dia sadar? Bukankah tetap saja dia orang miskin? Dengar ya, kalian ini kakak beradik. Sama bodohnya. Dengar Mira, aku beri saran ya. Wanita itu cuma sebentar masa mudanya. Mumpung kau masih muda dan cantik, cepatlah cari pria kaya. Lihatlah Brian ini. Semuda ini sudah jadi sales eksekutif perusahaan. Masih belum apa-apa. Tapi bisa menghasilkan uang. Bawahanku hanya puluhan karyawan saja. Kau dengar itu? Brian ini punya puluhan karyawan. Mana orang koma itu? Apa masih tidur di kursi roda dan didorong keluar? Yaris sudah sadar. Jangan panggil dia orang koma lagi. Memang kenapa kalau sadar? Dia tetaplah orang miskin. Apa gunanya? Iya. Kalau benar menikah dengannya, kuberitahu, kau pasti akan menderita seumur hidupmu. Mira, bukannya paman mau mengajarimu. Lihatlah keluargamu ini. Lihat ayahmu. Dia cuma bisa bekerja seperti itu seumur hidup. Ibumu juga cuma bertani saja. Kalian sekeluarga gak ada yang mampu. Kau seharusnya cari pria yang hebat. Tapi kau malah cari pecundang. Paman, aku dan Yaris saling mencintai. Jadi tolong, jangan katakan ini lagi.
Dasar keras kepala. Begitu banyak kerabat, cuma kalian yang miskin. Dan paling bodoh. Lihatlah pacarnya Mary. Di usia yang begitu muda, sudah mampu beli rumah di perumahan mewah seluas 140 meter persegi. Mobilnya Mercedes. Mercedes-Benz. Miraya, kulihat kau cukup cantik. Kenapa mau dengan pecundang? Begini saja. Aku akan mencarikanmu pacar. Dijamin sehat walafiat dan kaya. Jauh lebih hebat dari pecundang miskin yang baru sadar dari koma itu. Aku nggak butuh dikenalkan. Aku sangat mencintai Yaris. Kami juga akan menikah sebentar lagi. Sungguh gak tahu diri. Kak Dava, kalian sudah datang. Ayo naik ke atas. Sudahlah. Sudah terlanjur datang. Lebih baik naik saja. Aku penasaran mau lihat bagaimana keluargamu ini akan beraksi. Kalau sudah kau pikirkan, hubungi aku. Cuma Brian yang masih baik. Coba yang lain, mana ada yang peduli. Sudah miskin, bodoh pula. Ayo pergi. Kalian! Rudy. Sudahlah. Aku sudah lama tahu sifat asli mereka. Nggak usah berdebat lagi. Benar, Kak. Tapi aku penasaran, apa reaksi mereka setelah kakak ipar menunjukkan identitasnya? Ayo. Ayo. Kakak Dava, Mary, kalian datang juga. Selamat datang. Ada yang baunya nggak enak mau dekat-dekat sama kita. Mereka mengadakan resepsi di ruang pesta termahal di gedung Sky. Pasti menghabiskan banyak uang ya. Keluargamu ini benar-benar ingin pamer ya. Kak Dava, semua ini diurus oleh keluarga Yaris. Siapa yang percaya? Semua orang tahu kalau Yaris itu cuma orang koma. Benar, dia sudah siuman. Tapi meski sudah siuman, tetap saja nggak punya uang. Apa dia punya uang untuk resepsi pernikahan ini? Kabarnya kalian sudah jual rumah di kota. Jangan-jangan kalian jual rumah itu untuk mengadakan resepsi pernikahan di sini. Kau serius, Jaka? Kau sungguh rela mengorbankan anak gadismu, menjual rumah dan mengeluarkan uang? Benar-benar sungguh menggelikan. Mira dan Yaris itu saling mencintai, mengorbankan anak, mengeluarkan uang. Mary, Kak Dava, apa kalian menganggap kebahagiaan anak hanya dihitung dengan uang? Setiap hari makan roti kukus dan sayur asin, otakmu jadi bodoh ya? Zaman sudah maju, kau masih nggak paham ya? Kalau orang nggak punya uang, hewan lebih berharga. Yang kau maksud adalah keluargamu. Kak Dava, akhirnya kau bicara hal yang benar. Keluarga ini memang lebih buruk dari hewan. Mary, jadi ini Brian, pacar barumu itu ya? Kelihatannya bukan orang sembarangan. Iya, Bibi. Brian pengusaha sukses dan punya banyak bawahan. Ini namanya sukses di usia muda. Bukan seperti seseorang yang mencari pacar membebani keluarga. Dasar gadis bodoh, belajarlah dari Mary. Kalau cari pasangan, carilah yang seperti Brian. Jangan seperti kau, cari pacar seorang pecundang. Yaris orang hebat. Dia bukan pecundang. Orang hebat, dia gak ada apa-apanya dibanding Brian. Tampaknya kau ini miskin dan kurang wawasan, jadi gampang dibodohi. Kau itu benar-benar sudah dibodohi. Bibi, Yaris gak mungkin bohong. Lagi pula Yaris jelas jauh lebih hebat dari Brian. Tutup mulutmu. Yaris itu siapa? Dia hanya pecundang. Mana bisa dibandingkan dengan kekasihku Brian. Yaris itu siapa? Dia nggak berkelas. Memangnya kau nggak malu? Kau sudah diam saja. Aku malas melihatmu. Jangan omong saja. Kau bilang dia baik padamu. Coba beritahu aku. Berapa banyak dia memberimu mahar? Aku dan Yaris tulus saling mencintai. Jadi, aku nggak memintanya memberi mahar apapun. Wah, serius? Sudah nggak dapat mahar masih ngomong soal cinta. Dia cuma memanfaatkanmu tanpa keluar uang sedikit pun. Masih bilang cintanya tulus. Orang itu, kalau lagi miskin, memang suka cari-cari alasan untuk menutupi kenyataan pahit kondisi mereka yang sebenarnya.
Pak Yaris, bajunya sudah siap. Baik. Maharnya, apa sudah kau siapkan? Pak Yaris tenang saja. Nyonya sudah atur semuanya. Mahar ini akan membuat keluarga Liberty jadi salah satu keluarga terkaya di seluruh negeri. Baiklah. Kau pergi saja dulu. Setelah ganti baju, aku menyusul. Baik. Mira, semua kerabatmu meremehkanmu dan orang tuamu. Jadi, akan kuberikan kalian hadiah tiada duanya. Sehingga keluarga Liberty jadi keluarga elit dalam semalam. Kau ini Yaris? Ternyata memang kau. Si pasien koma sudah siuman. Pantas saja Mira buru-buru mau menikah. Hari ini kau tampil sangat modis. Baju ini jangan-jangan baju sewaan. Nggak ada label sama sekali. Kelihatan banget ini barang sewaan palsu. Ini namanya buatan khusus. Nggak diproduksi massal. Tentu saja nggak ada labelnya. Kau saja yang nggak paham. Sombong sekali. Semua tahu kau dan Mira itu miskin. Beli makan pun tak mampu. Masih ngoceh soal buatan khusus. Menggelikan. Dulu itu, Mira menganggapku teman baik. Tapi kau sesungguhnya nggak layak. Hei, yang gak layak itu siapa? Ayah Juan, pacarku, adalah manajer hotel ini. Percaya atau enggak, aku bisa membuatmu langsung diusir. Ruang pernikahan di sini sangat mewah. Sewa tempatnya saja sudah begitu mahal. Percaya atau enggak, aku bisa langsung membuatmu diusir dan pestanya dibatalkan. Saat itu, mau nangis pun nggak akan bisa. Pak Jo, semua sudah diatur dengan baik. Kupastikan Anda akan puas. Kepuasanku tidak penting. Yang penting di pernikahan Pak Yaris akan hadir tamu-tamu penting yang akan datang dari seluruh negeri. Raja dan Nyonya juga hadir di sini. Kalau ada masalah sekecil apapun, aku nggak jamin nasibmu. Baik-baik. Pak Jo tenang saja. Tidak akan ada masalah sedikit pun. Pak Jo, bisakah nanti bantu kenalkan Pak Yaris ke anak saya? Juan juga hadir di hotel ini. Kalau dia bisa jadi asisten Pak Yaris, keluarga kami bisa dianggap sangat beruntung. Aku akan naik ke atas dan melihat situasinya. Semua tergantung pada Pak Yaris dan keberuntungan anakmu. Terima kasih Pak Jo. Oh ya, silakan Pak Jo. Bocah, turuti saja perintahku dan berlutut di depanku. Mungkin ku pertimbangkan untuk nggak mengusirmu. Siapa yang harus diusir? Kau berani memukulku? Berani sekali. Akan kusuruh orang untuk menghabisimu. Baik, mau suruh orang. Aku mau tahu siapa orangnya. Pergi sana. Kau ini pecundang, buat apa sok pamer? Memang, cuma wanita murahan seperti Mira yang mau sama kamu. Siapa yang murahan? Mira menganggapmu sebagai teman. Walaupun dia lagi susah, dia masih rela meminjamkanmu uang makannya. Sekarang, kau pikir kau dekat dengan orang kaya, jadi bisa meremehkan Mira. Asal kau tahu ya, satu helai rambut Mira jauh lebih berharga daripada nyawa kalian yang hina ini. Juan, dia memukulku dan kau diam saja. Akan kuhabisi kau. Dasar nggak tahu diri. Aku sudah bersikap baik padamu. Berhenti. Berani memukul anakku kau cari perkara. Ayah, orang itu, dia menyerangku. Habisi dia. Kau tahu ini tempat apa? Gedung Sky, hotel terbesar di Jimaria. Kau berani serang anakku di wilayahku? Percaya nggak? Aku bisa melenyapkanmu tanpa kau tahu caranya. Yaris, matilah kau. Ayahnya Juan adalah manajer gedung Sky. Satu kata dari beliau bisa membuatmu lenyap. Oh, satu kata bisa bikin aku lenyap. Jo, apa benar begitu? Kau cari perkara. Beraninya sebut langsung nama Pak Jo. Diam! Pak Jo, Jangan panggil aku Pak Jo. Aku muak mendengarnya. Kau benar-benar hebat ya. Kau mau melenyapkan Pak Yaris? Pak Yaris. Dia ini Pak Yaris. Pak Yaris, ayah. Bukankah dia pecundang yang baru sadar dari koma? Ya, benar.
Apa nggak salah orang? Yang ku tahu, dia hanyalah pecundang yang menikah dengan wanita sampah. Kau lihat dia. Siapa yang sampah? Mira itu murahan. Siapa yang murahan? Mira itu. Siapa yang murahan? Aku murahan. Tolong jangan pukul lagi. Ayah ini... Pak Yaris, Anda adalah orang besar. Maafkan kesalahan kami. Yang tidak tahu diri ini, ampuni kami. Ayah ini... diam. Kalau nggak mau nyawa keluarga hilang, cepat berlutut dan minta maaf. Pak Yaris, kami bersalah. Kami benar-benar bersalah. Pak Yaris, Anda ingin aku membereskannya? Mira sedang menungguku. Aku malas ribut-ribut dengan mereka. Kau tangani saja semua ini. Baik, Pak Yaris. Apa yang terjadi? Sebenarnya dia itu siapa? Dia Pak Yaris dari grup Transglobe. Ibunya adalah ketua dewan direksi grup Transglobe. Ayahnya lebih hebat lagi, Raja Berlino. Ayah, kau punya berapa kepala? Kalau orang lagi jatuh miskin, biasanya suka cari-cari alasan buat menutupi kenyataan pahitnya yang miskin banget itu. Selalu bilang orang lain miskin. Memangnya kau kaya raya? Yaris. Yaris, kau datang. Kau sudah datang. Paman dan Bibi, di sana masih banyak tamu. Tolonglah ke sana menyambut mereka. Biar aku urus yang di sini. Baiklah. Ayo. Jadi kau Yaris ya? Yang kata mereka pecundang itu? Jangan selalu bilang pecundang ya. Kelihatan sekali nggak punya etika. Kau mau cari masalah? Brian itu pacarku. Sudah miskin berani kritik lagi. Mira, sikapmu harus lebih tegas terhadap orang seperti ini. Hati-hati, salah bicara bisa bahaya. Hah, dasar orang tua yang nggak tahu diri. Berani mengatur orang. Kau, jelek-jelek, aku ini pamannya Mira. Kau bicara begitu pada orang yang lebih tua. Sudah Yaris, nggak usah ribut sama mereka. Nggak apa-apa Mira. Aku datang ke sini untuk membelamu. Kalau enggak, segerombolan kerabat ini akhlaknya nggak beres. Tapi mereka itu sok mengatur orang lain. Yaris ya? Kau miskin, nggak punya kemampuan. Hidup saja sudah susah, masih nggak tahu etika. Aku nggak ngerti bagaimana didikan orang tuamu. Berani mengkritik iparku. Padahal sikap kalian justru lebih buruk. Brengsek! Rudy, nggak usah ikut campur. Kau nggak punya hak untuk bicara. Kenapa kau pukul dia? Aku mau pukul ya pukul aja. Udah kampungan miskin lagi. Kenapa? Nggak terima? Memang mereka miskin. Kau yang kaya. Jadi kau pikir bisa seenaknya memukul dan menghina mereka? Benar. Kau cuma benar di satu hal itu. Di dunia ini yang dihargai cuma uang. Mereka miskin. Bukan cuma mereka. Orang tua mereka juga pantas dipukul dan dihina. Oh, bagus sekali. Rudy, balas pukul. Siap Kak Yaris. Kau berani memukulku? Kau si miskin berani memukulku? Hei, itu kata-katamu sendiri. Di zaman sekarang, siapa yang punya uang, dia yang menang. Orang yang punya uang bisa seenaknya memukul dan menghina kalian. Keluarga miskin sampai harus minta-minta. Mau adu kekayaan. Jangan buru-buru. Sebentar lagi, keluarga mereka akan menjelma menjadi sesuatu yang takkan pernah bisa kau bayangkan. Aku belum pernah lihat orang yang sombong seperti dirimu. Kau kira kau itu siapa? Sampai bilang gak terbayangkan. Dasar orang miskin. Kau pernah lihat uang gak sih? Uangku itu sedikit saja sudah cukup untuk membuatmu gak berkutik. Kau ingin membuatku mati ketawa? Siapa yang gak tahu kalau nyawamu itu diselamatkan Mira berkat kerja kerasnya selama 3 tahun. Masih saja sok keren. Mira, demi uang, kau rela kerja apapun kan? Ayo, di sini aku punya beberapa ratus ribu. Kau mau? Kau bisa bersihkan dulu sepatuku. Kau sungguh terlalu menghina orang. Menghina? Ini dibilang menghina. Daripada kau bekerja kasar yang tidak keruan, lebih baik kau bersihkan sepatuku. Bayarannya lebih banyak. Benar.
Kalian sampai jual rumah demi biaya pernikahan ini. Pasti sekarang nggak punya uang sepeser pun. Pasti sedang berpikir mengambil uang ini untuk makan enak, kan? Kalau begitu cepat bersihkan sepatu kami. Ratusan ribu loh, lumayan buat makan beberapa hari. Terima uang kalian. Baik, akan kutunjukkan pada kalian pernikahanku ini yang nggak butuh uang receh dari kalian. Yanes Hadi, orang terkaya di Yuman, mengucapkan selamat atas pernikahan Pak Yaris dan Nona Mira dengan menghadiahkan uang sebesar 88 miliar. Yanes Hadi, orang terkaya di Yuman, mengucapkan selamat atas pernikahan Pak Yaris dan Nona Mira dengan menghadiahkan uang sebesar 88 miliar. Orang terkaya di Yuman? Orang terkaya di Yuman datang. Dia juga menghadiahkan uang 88 miliar. Tidak mungkin. Baim Lutfi, orang terkaya Japura, memberikan selamat atas pernikahan Pak Yaris dan Nona Mira dengan menghadiahkan mahkota burung Phoenix terbuat dari emas murni. Patung dewa juga dari emas murni. Yang ini aku tahu. Satu-satunya mahkota Phoenix di dunia. Melambangkan kekuatan, kebahagiaan, dan kekayaan. Setiap wanita berharap memilikinya. Teriak apa kamu? Jangan mimpi lagi. Mahkota ini setidaknya berharga puluhan miliar. Meski jual semua harta tidak mampu beli. Pak Yanes, Pak Baim, aku Brian. Aku pengagum kalian. Ini kartu namaku. Tidak lihat aku lagi sibuk. Tidak tahu diri. Nyala. Nyala. Iya. Maaf. Kalian berdua, kemarilah. Iya. Halo, Pak Yaris. Salam, Pak Yaris. Kalian jangan terlalu sungkan. Tidak. Selama Pak Yaris dan kedua orang tuamu senang, itu sudah cukup. Iya. Orang tuaku sedang menyambut tamu. Mereka segera datang. Kalian duduklah dulu. Baik. Kalau begitu kami duduk dulu. Ya. Yaris, siapa kau sebenarnya? Nggak usah peduli siapa diriku. Sekarang kutanya, apa kau masih merasa aku butuh uang amplop dari kalian? Bukankah kalian bilang kalian kaya dan berkuasa? Sekarang, bagaimana? Apa maksudmu? Siapa tahu mereka aktor sewaanmu untuk berakting di sini. Iya, kau sewa orang untuk berakting di sini. Konyol sekali. Bukannya akting bagusan dikit? Pecundang miskin pun bisa membuat dua orang terkaya datang memberimu hadiah, memanggil Pak Yaris pula. Apa kalian orang penting? Apa layak aku sewa orang berakting untuk kalian? Diam kau. Masih saja berpura-pura. Bukankah kau mau terlihat hebat, makanya menyewa aktor segala? Tapi ku beritahu, pecundang tetaplah pecundang. Iya. Aku hampir saja tertipu. Kedokmu sudah dibongkar. Kau nggak malu? Mira, kenapa pilih pecundang jadi suamimu? Yaris nggak berakting. Kalian saja yang nggak tahu identitasnya. Identitasnya? Dia pecundang dan kau orang bodoh. Statusnya sangat jelas. Siapa yang nggak tahu? Keluargamu itu sudah miskin, tapi masih saja ditipu. Mengadakan resepsi di sini. Ternyata pengantin prianya pecundang. Aku pun kesal sekali. Kalian, jangan keterlaluan. Kenapa? Panik karena kedoknya terbongkar. Aku lihat kau juga bukan orang benar. Wanita murahan dan pecundang memang cocok. Mulutmu bau. Ku bantu membersihkannya. Kau hanyalah pecundang. Kalian berdua memang... Bilang orang miskin. Bilang pecundang terus. Bagiku, kau bahkan gak pantas jadi pecundang. Brian, kau mau biarkan dia memukulku? Yaris, ku hajar kau. Yaris, lepaskan aku. Kalau tidak, akan kubuat kau menyesal. Kubuat kau gak bisa hidup di Maria. Aku mau lihat. Caramu membuatku menyesal. Jo, kau kenal Pak Jo? Aku kenal baik Pak Jo. Beraninya mengusikku. Akan kusuruh dia menghancurkanmu. Kau kenal baik dengan Jo. Baik. Panggil dia ke sini.
Aku mau tahu bagaimana dia menghancurkan diriku. Sialan. Tunggu saja. Akan kupanggil Pak Jo ke sini. Nanti kau akan berlutut memohon ampun padaku. Hah, ku beritahu ya. Nggak ada gunanya menyesal sekarang. Tunggu sampai Brian memanggil Pak Jo. Begitu Pak Jo marah, tamatlah riwayatmu. Kau tahu dari mana bukan Joe yang berlutut? Begitu melihatku. Omong kosong. Siapa yang gak hormat pada Pak Jo di Cimaria? Dia berlutut padamu. Kurasa pecundang sepertimu memang gak takut mati. Yaris, tadi kau sudah menampar putriku. Tapi nanti kau berlututlah di sini dengan patuh untuk membayar semuanya. Iya, Yaris, bukan cuma dirimu. Kau juga menyeret Mira sekeluarga. Nantinya, bukan hanya kau. Aku juga mau Mira bersujud padaku. Mira, salahkan dirimu karena mendapat pecundang yang gak tahu diri ini. Melibatkan kalian sekeluarga. Mary, awalnya kau anggap kau kakak sepupuku. Tapi jangan anggap dirimu lebih baik. Kakak sepupu apanya? Jangan so dekat denganku. Aku gak punya kerabat yang miskin dan bodoh ini. Mary, ingat baik-baik perkataanmu itu. Nanti, jangan buru-buru mengakui mereka kerabatmu. Aku akan memegang ucapanku hari ini. Kalau aku menyesal, aku akan berlutut dan menampar diri sendiri 3 kali. Oke. Tunggu saja kalian. Tunggu sampai Brian membawa Pak Jo ke sini. Aku mau lihat bagaimana kalian menangis, berlutut dan mohon ampun padaku. Hari ini adalah pernikahan Tuan Muda. Keamanan prioritas utama. Nggak boleh ada kecelakaan. Kalau sampai Tuan Muda marah, akan kuhabisi kalian. Mengerti? Pak Jo, tenang saja. Kami pasti akan jaga keamanan dengan baik. Pak Jo, Anda masih ingat aku? Aku Brian. Apakah kau anak Jeffrey? Kenapa? Kau dipukuli? Iya. Di dalam ada pecundang berbuat onar. Dia juga berani menghina Pak Jo. Aku sudah nggak tahan dan mengkritik dia beberapa kali. Tapi dia langsung hajar aku begitu saja. Hari ini pernikahan Tuan Muda. Nggak boleh terjadi hal seperti ini. Beraninya orang berbuat onar di sini. Bawa aku ke sana. Baik, Pak Jo. Anda harus hajar bocah itu. Beraninya berbuat onar di wilayah Anda. Benar-benar bosan hidup. Pak Jo, akan kuantar Anda ke sana sekarang. Brian dan Pak Jo sudah datang. Yaris, kau tamat. Kali ini kau selesai. Pak Jo sungguh datang. Ayo, cepat ke sana. Kita merasa bangga. Benar. Bisa bertemu Pak Jo. Ayo pergi. Orang hebat bagi mereka hanyalah bawahan di hadapan kakak ipar. Mira, Rudy, sekarang kalian lihat. Mereka kerabat seperti apa kan? aku sudah lama kecewa pada mereka. Hanya saja, sudah kuputuskan harapan terakhirku. Aku sangat penasaran melihat ekspresi mereka saat Pak Jo mengungkap siapa identitas Kak Yaris sebenarnya. Halo Pak Jo, namaku Mary. Aku sudah lama tahu tentang Anda. Pak Jo, ini pacarku, namanya Mary. Halo Pak Jo. Aku ayah mertua Brian, namaku Dava. Iya. Kami sekeluarga sangat kagum pada Anda. Pak Jo adalah orang hebat di Cimaria. Bisa mengenal Anda adalah berkah bagi kami sekeluarga. Sudahlah. Aku masih banyak urusan. Di mana pembuat onar itu? Tunjukkan padaku. Baik Pak Jo, kuantar Anda ke sana sekarang. Sayang, kau memang hebat. Kau sungguh membawa Pak Jo ke sini. Tentu saja. Pak Jo kenal ayahku. Bisa dianggap kami kenal dengan baik. Pak Jo tentu saja juga akan menghargaiku. Kakak, menantumu benar-benar luar biasa. Begitu tahu kenal dengan Pak Jo, kalian mulai bersikap angkuh di Cimaria. Tentu saja. Itu juga karena Brian punya kemampuan. Gak seperti pecundang itu. Ayo, kita lihat bagaimana nasibnya. Iya. Pak Jo, ini dia pembuat onar di sini. Pecundang yang sudah bosan hidup. Pak Jo sudah datang. Cepatlah berlutut. Kenapa mematung? Kau kaget dan tercengang. Mungkin saja kakinya jadi lemas. Nggak bisa jalan lagi. Kenapa? Kemana sikap arogan tadi? Teruskan saja, terus sombong saja. Kuberitahu ya, di hadapan Pak Jo, meski kau orang hebat juga harus berlutut. Terlebih lagi pecundang sepertimu.
Masih berlaga hebat. Sialan. Pajo ada di sini. Cepatlah berlutut. Sialan, lepaskan. Nyalimu besar juga. Masih sombong di hadapan Pak Jo. Sudah bosan hidup rupanya. Kau berani memukulku? Pak Jo, hajar dia, hajar! Ya, tapi kau itu... Jo, temanmu yang nggak beres. Ternyata banyak juga ya. Nggak tahu diri. Nama Pak Jo aja berani kau sebut sembarangan. Dengar ya, menyinggung Pak Jo di Cimaria, nggak ada yang bisa melindungimu. Miskin dan tidak punya kekuasaan, masih nggak tahu diri juga. Hah, aku nggak ngerti bagaimana Mira bisa menyukai dirimu. Dan kau, Mira, lihat pria macam apa pilihanmu ini. Nggak punya kemampuan, tapi dia juga membuat kalian semua celaka. Yaris, lihat. Aku sudah panggil Pajo ke sini. Kau masih berani sombong? Kau berani lawan aku pakai apa? Hari ini kau pasti habis. Nggak hanya kau. Akan kubuat seluruh keluarga Mira hancur bersamamu. Akan kupaksa dia, ayahnya dan juga ibunya, berlutut dan minta ampun. Dan semua ini gara-gara dirimu. Jangan menyentuhku dengan tangan kotormu. Cari perkara ya? Berkat kekuasaan dan menjilat, inilah hasil yang kalian dapatkan. Yaris, beraninya kau menyerang di depan Pak Jo. Sepertinya kau sudah bosan hidup. Ayah! Kaulah yang sudah bosan hidup. Pak Jo, kenapa memukulku? Benar. Yang sialan itu Yaris. Siapa yang kau sebut sialan? Aku bilang Yaris. Kau menyebutku sialan, aku nggak akan marah. Tapi kalau berani menyebut Pak Yaris, kau layak dilempar duluan. Pak Yaris. Pak Jo memanggilnya Pak Yaris. Pak Jo, Anda gak salah orang. Dia itu pecundang. Mana mungkin dia Pak Yaris? Sampah. Pecundang. Hah? Kau berani menghina Pak Yaris? Yaris, siapa kau sebenarnya? Awalnya, aku cuma suami sepupumu. Tapi sekarang, aku adalah orang yang hanya bisa kau impikan seumur hidup. Pak Yaris, apa perlu kubersihkan keluarga sampah ini sekarang juga? Terlalu enak buat mereka. Mereka mau tahu aku siapa kan? Baiklah, aku akan tunjukkan sekarang. Siapa diriku yang sebenarnya? Raja Berlino datang. Ketua Dewan Grup Transglobe datang. Raja Berlino? Orang sehebat itu kenapa ada di sini? Anakku, menantuku, kemari. Ibu, ayah. Bibi, Paman. Apa maksudnya? Dia memanggil Raja Berlino dan Bu Rosa. Apa? Kamu dan Yaris saling mencintai. Kamu itu gadis yang luar biasa. Keluarga kami tidak bakal mengecewakan keluargamu, apalagi mengecewakanmu. Siapkan hadiah pernikahan dari grup Transglobe. Bu Mira, ini surat perjanjian pengalihan saham. Cukup tanda tangan, Anda mendapatkan 20% saham grup Transglobe. Kekayaan ini akan membuat Anda masuk daftar 10 orang terkaya di negara ini. Apa? Ini terlalu berharga. Tidak bisa kuterima. Ini baru awalnya. Kerabatmu itu selalu merendahkanmu dan keluargamu. Sama sekali tidak menghargai. Jadi, aku akan mengangkat derajat kalian setinggi langit. Sampai semua orang hanya bisa melihat ke atas. Tapi aku... Jangan tolak kebaikanku. Dibandingkan dengan pengorbananmu untukku. Ini tidak ada artinya. Mira, putri dari keluarga Liberty, cantik luar dalam, cerdas dan berbudi luhur. Sekarang keluarga Selendra melamar putri keluarga Liberty dari Cimaria.
Mas kawin pertama, 20% saham dari grup Transgroup. Mas kawin kedua, uang tunai sejumlah 99 triliun. Mas kawin ketiga, gelar sebagai Bumira dari Berlino yang dihormati oleh 300.000 prajurit. Dua keluarga bersatu, ikatan ini diresmikan. Semoga langgeng dan penuh kebahagiaan. Seperti bunga bermekaran di taman. Semoga rumah tangga ini penuh dengan kebahagiaan dan diberkahi keturunan yang melimpah. Dengan janji hingga usia senja, mari kita tulis cerita cinta ini dan biarkan janji cinta ini dicatat dengan jelas. Mira! Yaris! 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 Tolong! Yaris! Yaris, jangan khawatir. Betapapun lelah dan sulitnya, aku tak akan pernah meninggalkanmu. Dokter, aku ingin menjual darahku sendiri. Mira, kau dengar itu? Semua orang berdoa untuk kita. Yaris. Perjalanan hidup Mira, semuanya nggak mudah. Hari ini, akhirnya semua keinginannya terwujud. Keluarga Sailender sangat baik. Mereka nggak meremehkan kita. Kita dihormati. Setelah Mira menikah, kita harus hormat dan berbakti pada mereka. Bagus kan? Bagus. Kakak, akhirnya kau dapat kebahagiaanmu. Brian, dia anak dari Raja Berlino. Juga anak dari Bu Rosa di grup Transglobe. Bagaimana mungkin? Semua itu bohong. Semuanya bohong. Semua salahmu. Salahmu. Kalau bukan karena kau, aku gak akan putus hubungan dengan Mira dan ikut menikmati hasilnya. Dasar bodoh. Brengsek, kau sendiri yang meremehkan mereka. Sekarang malah menyalahkanku. Kalau bukan karena kau, aku gak akan memusuhi Yaris. Kau yang membuatku hancur. Kau sendiri yang cari masalah tapi malah menyalahkanku. Brian, laki-laki macam apa kau? Kau nggak sebanding dengan Yaris. Hah? Dengar ya, kau itu pecundang. Kau sampah. Mira, aku tahu aku salah. Maukah kau memaafkanku? Kita ini saudara. Hubungan darah kita lebih kental. Kau baru sadar kalau selama ini kita sepupu. Tadi kau bilang apa? Oh, aku salah. Aku tahu aku salah. Maafkan aku ya. Maaf. Aku baik hati. Bukan berarti aku bodoh. Aku masih bisa membedakan siapa yang baik dan jahat. Benar. Setelah tahu siapa suami kakakku, kau baru menyesal. Kenapa baru sekarang? Hai, bukankah kau sendiri yang bilang kalau kau menyesal, kau akan berlutut dan menampar diri sendiri 3 kali? Kalau aku menampar diri sendiri, kalian mau memaafkanku? Baiklah, akan kulakukan. Aku salah. Maafkan aku. Aku salah. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Sungguh gak tahu malu. Kak, jangan urus dia lagi. Nggak bisa. Mira, kau memang licik. Hah? Kau punya pacar yang baik, tapi kau sembunyikan. Semata-mata supaya kami nggak dapat keuntungan. Benar, kau licik sekali. Kami lebih tua darimu, tapi kau memperlakukan kami seperti ini. Hah? Kalian nggak tahu malu. Hei, kalian mau apa? Kami nggak serakah, beri satu orang 200 miliar. Dan kami janji nggak akan ganggu Mira lagi. Bagaimana? Untung kan? Yang dibilang Mira itu benar. Kalian itu benar-benar nggak tahu malu. Apa maksudmu nggak tahu malu? Kau kaya dan berkuasa. Dan kami, orang biasa yang nggak ada apa-apanya. Apa salahnya kami minta sedikit keuntungan? Bagimu, itu segelintir dari semua yang kau miliki. Benar. Kau nggak mau ada gosip tentang dirimu yang menyakiti keluarga pihak wanita, kan? Hah? Cukup satu orang 200 miliar saja. Apa kau begitu pelitnya? Pak Yaris,
Kalian keterlaluan. Kenapa, Mira? Apa karena kau menikah dengan orang kaya? Kau malu dengan saudaramu yang miskin? Kukatakan padamu, kalau ini bocor keluar akan menjadi isu besar. Kalian mau bocorkan? Silakan, sebarkanlah semua urusan kalian. Aku ingin tahu siapa yang akan malu jika semua ini terungkap. Yaris, jangan bikin suasana makin memalukan. Cukup kau beri uang pada kami, sedikit pun gak apa-apa. Uangku itu, meski aku membuangnya, tidak akan jatuh ke tangan kalian. Jo, tangkap mereka. Baik, Pak Yaris. Pengawal. Kalian mau apa? Dulu saat keluarga Mira kesusahan, kalian mengejek dan merendahkan mereka karena mereka miskin. Kini setelah statusku terungkap, kalian datang demi mendapatkan keuntungan. Dan saat nggak berhasil, kalian malah melakukan pemerasan. Hari ini kutegaskan lagi, kalian nggak akan mendapat sepeser pun. Jaka, Jihan, inilah menantu yang kalian cari. Menantu? Yang dia bilang benar. Kalian masih berani minta uang di sini. Kau, maksudmu apa? Maksudku, kita putus hubungan keluarga. Kadafa, Lani, hari ini terakhir kali ku sebut nama kalian. Mulai sekarang, kita gak saling mengenal. Kita juga gak perlu lagi punya hubungan dengan keluarga ini. Jaka, kau nggak takut orang-orang nyinyir di belakangmu? Keberanian dan keadilan ada di hati. Aku sudah mantap memutuskannya. Jo, bawa mereka pergi. Siap, Tuan Muda. Bawa mereka. Lepaskan! Jaka! Jangan! Akhirnya selesai juga. Mira, kita bisa mulai pernikahan kita. Mira, maukah kau menikah denganku? Terima. Aku mau. Tunggu dulu. Yaris, kau nggak penasaran kenapa dulu kau mendapat kecelakaan?